Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul di sini di Zoom meeting pada acara bimbingan teknis pengisian dokumen ya. Telah bergabung bersama kita Bapak Agustus Fajar sebagai narasumber hari ini. Selamat pagi, Pak. Yang akan memberikan materi terkait pengisian dokumen sertifikasi. Baik, untuk Bapak Ibu Asesi, mohon untuk materi hari ini dimanfaatkan dengan baik ya, karena hari ini Bapak Agustus akan memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali terkait bagaimana pengisian dokumen dari mulai APL 1, APL 2, APL 3 sampai dokumen untuk sertifikasi pertama dan resertifikasi. Silahkan apapun yang Bapak Ibu akan ingin tanyakan terkait pengisian dokumen boleh. Jadi manfaatkan sekali ya Bapak Ibu karena seminggu ke depan kita akan melaksanakan ujian wawancara. Baik, supaya tidak berlama-lama lagi, kita akan kepada Bapak Agustus Fajar untuk memberikan materi terkait pengisian dokumen sertifikasi Peksos Generalis. Kepada Pak Agustus Fajar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kita akan langsung ke eh, saya mencoba untuk menggambarkan ya, memandu Bapak Ibu, eh, membantu Bapak Ibu untuk bagaimana kita cara mengisi ya. Sebetulnya kalau dari sisi apa informasi yang disampaikan terdahulu itu bagaimana kita memulai, kemudian apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya sudah disampaikan. Namun ini untuk memastikan, meyakinkan ya, meyakinkan seperti itu. Saya akan share screen ya, share screen sebentar. Mana ya? Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa terlihat ya, di sini ada pada saat bintek diberikan slide seperti ini dan Bapak Ibu akan memilih tentu yang pekerja sosial. Nah, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah eh, pastikan sudah memilih yang ini, yang pekerja sosial. Jangan memilih yang lain. Karena nanti kalau memilih yang lain akan nampak eh, apa? Ada perbedaan ya, ada perbedaan. Nah, saya ingin tahu, tolong acungkan tangan ya bagi yang memang belum memiliki atau belum mengisi formulir manual pekerja sosial. Saya ingin tahu. Apakah ada? Silakan acungkan tangan. Ini ada kaitan dengan kalau memang belum, berarti saya akan coba berikan pengantarnya dulu. Ya. Oke, ini berarti sudah ya. Eh, Siapa ini? Atas nama Sabila sudah ya. Yang lain atau malahan yang belum? Saya tidak tahu ini. Jadi pastikan ini sudah. Banyak yang belum, Pak. Oke, kenapa belum? Apakah tidak tidak mempunyai tidak ada linknya ataukah bagaimana? Yes, boleh. Ya, silakan kalau yang mau menyampaikan boleh ya. Silakan, Kenapa silakan. belum mengisi ya? Ya, ini ada kaitan dengan kalau sudah pada ngisi itu akan lebih mudah. Tapi kalau belum pada ngisi, tentu ini harus dari nol. Ya, dari nol. Ya. Dan ini banyak juga yang meminta editor. Ya, banyak ini. Jadi tidak diisi karena tidak diberikan apa fasilitas editor. Ya. Ya kalau misalnya diberikan fasilitas editor nanti yang isinya itu seperti itu diedit oleh teman-teman Bapak Ibu semua jadi berubah nanti ya.
sehingga nanti tidak jadikan master atau formulir. Jadi ya formulir tidak kosong, tapi banyak hal robah lagi, sehingga saya sarankan Bapak Ibu punya link ini, kemudian di-download, ingat di-download, kemudian setelah di-download baru Bapak Ibu bisa apapun itu, menghapus, mengisi, menambah dan lain sebagainya itu bisa. Ya, tetapi kalau selama ini linknya kita batasi, kita tidak memberikan keleluasan bagi Bapak memahami dari awal sampai akhir ya. Baik, kalau gitu saya akan coba mulai dari sini dulu ya, dari sini dulu, manual dulu ya. Saya sekilas saja, tapi tolong diperhatikan karena yang sebelum-sebelumnya di Bintek itu, ketika saya ajukan pertanyaan di wawancara, saya sempat tanyakan beberapa kali ke peserta, apakah Bapak Ibu pada saat Bintek itu mengikuti dengan penuh? Jawabnya ada yang bilang seperti ini. Saya tidak mengikuti karena sedang ada kegiatan lain. Ya. Nah, ketika ada kegiatan lain, misalnya ada kegiatan eh, senam misalnya ya, atau karena hari Jumat kan ada senam, atau misalnya sedang perjalanan kemana dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa secara penuh ya. Nah, seperti itu. Akan saya coba ini lagi ya. Buka lagi. Secara singkat saya akan pandu Bapak Ibu. Ketika ini muncul link ini, kemudian coba diklik. Sebentar ya. File, kemudian setelah file ada download ya. Pastikan itu, file download, kemudian Microsoft Word. Ya. Oke, sekali lagi saya ulang. Pertama, Bapak Ibu, setelah muncul formulir lengkap USK Pekerja Sosial, maka file, kemudian download, dan Microsoft Word. Jangan lupa ya, Bapak Ibu. Kalau sudah ada Microsoft Word-nya, di sini ada filenya, maka Bapak Ibu bisa mengisi. Ya, bisa mengisi ini. Jangan sekali-kali meminta kepada host, kepada admin, namanya edit ya. Jangan sekali-kali akses edit ya. Oke, itu yang paling pokok. Kalau ke bawahnya, saya yakin karena Bapak Ibu adalah seorang sarjana, itu akan lebih mudah ya, akan lebih mudah untuk bagaimana mengisinya ya, tidak merasa sulit ya. Karena di sini hanya nama sesi, kemudian kode peserta, kemudian ini kan ada panduannya juga di sini. Sertifikasi pertama mengisinya apa saja, jangan sampai salah. Jadi yang ya, sertifikasi pertama ini APL 01, APL 02, kurikulum vitae, deskripsi praktik, kemudian ujian tulis dan wawancara. Jangan sampai lupa, yang resertifikasi tidak mengerjakan, tidak mengikuti ujian tulis, tetapi mengisi APL 01, 2, kurikulum vitae, riwayat praktik, beda ya. Di atas itu deskripsi riwayat praktik, kemudian wawancara, gitu ya. Kemudian APL 01 semua mengerjakan APL 01 ya. Tidak usah saya ajari bagaimana mengisi nama lengkap ya, karena sudah paham kali ya. Kemudian ini juga bagian 2 hanya menginformasikan saja seperti ini. Sebentar Bu, sebentar. Ada beberapa. Tenang, habis. Ya, sebentar ya, sebentar. Ini
Baik, kita lanjutkan ya. Ketika kita melihat ini bagian 3 ya, yang tergambar oleh Bapak Ibu adalah ini kita harus mengisi atau mengupload ya. Tetapi coba lihat di judul ya, sekali lagi coba lihat di judul bahwa ini ada link file ya, link file pastikan terbuka. Jadi kita coba ya mendapatkan informasi secara jelas dan tepat. Link file itu apa? Link file itu adalah link yang nanti terakses kepada, misalnya salah satu contohnya adalah Google Drive ya, Google Drive. Jadi ketika link ini diklik maka akan terhubung kepada file yang dimaksud. Jadi secara online ya. Nah, oleh karena itu ini Bapak Ibu bisa mengisi link file ya terhadap file yang sudah ada. Ya, yang sudah ada. Contoh. Saya akan coba misalnya saya buka di sini mana ya ini. Misalnya nih. Ya, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Saya akan coba mencari file yang akan dimasukkan ya. Ini filenya misalnya yang sudah ada di Google Drive. Misalnya ini atas nama ini ya. Misalnya contoh. Ya, contoh ini coba perhatikan, diklik sebelah yang titik 3, kemudian salin link ya, salin link. Kemudian masuk ke yang tadi. Ya, ke yang tadi. Mana ya? Ini. Ya, contoh sini. Ya, kemudian ditempel. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini. Jadi ketika ini diklik ya, diklik nanti akan muncul. Nah, muncul ini ya. Muncul ini. Jadi, Bapak Ibu, ini tidak untuk dikirim untuk formulir manual ini, tetapi untuk sebagai bahan ya, sebagai bahan nanti ketika kita sudah membuka aplikasi bisa diambil ya. Ini saya hapus lagi ya, takut nanti ini. Oke. Demikian pula selanjutnya 2, 3, 4 sampai 9 ya. Jadi linknya saja. Ya, linknya saja. Link apa? Link yang sesuai dengan ini. Elemen kompetensi. Kalau misalnya 9 menyusun pelaporan dan dokumentasi proses layanan, berarti apakah ada dokumen yang terkait dengan menyusun laporan ya dan dokumentasi? Ada nggak? Kalau ada, silakan di input di sini. Ya, di input linknya. Kalau semua dokumen dan lain sebagainya di sini ya tidak bisa. Dan di sini ada foto. Boleh nggak foto, link foto? Boleh, asalkan foto itu sudah ada narasinya. Artinya apa? Artinya ketika ini ada foto, ya, ada foto. Misalnya link yang tadi ada hanya foto saja. Apakah asesor akan bisa memahami kegiatan apa ini? Kan tidak bisa, ya, tidak bisa. Nah ini misalnya, coba Pak sisipkan misalnya, gambar, upload dari komputer, ya. Misalnya contoh, ya, contoh ini. Contoh ya, ini contoh. Nah ini. Boleh nggak? Silakan aja, tetapi nanti resikonya nanti ini ketika akan dipindahkan ke aplikasi, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan informasi apapun tentang ini. Kan di sana harus ada narasi, ya. Tidak bisa. Ini apa sih? Orang-orang sedang berbaris gini, ada anak disabilitas, ada kursi roda dan lain sebagainya. Ini apa sih maksudnya? Nah, itu pasti pertanyaan itu ada. Sehingga lebih baik Bapak Ibu dalam bentuk link ya isinya laporan dokumen di sini ya. Paham ya? Oke. Ini saya hapus lagi ya. Oke. Nah, ini terus diisi kemudian apel 02, apel 02 Bapak Ibu. Kalau di sini ada beberapa kolom ya, 1 2 tidak usah diisi, yang diisi adalah penilaian saja. K dan BK ya diisi. K kompeten. Semua diisi kompeten ya.
Ini untuk sebagai informasi kepada Bapak Ibu bahwa ini harus dipahami dan menjadi satu pengalaman Bapak Ibu dalam praktik pekerja sosial. Untuk BK sebaiknya tidak diisi karena kalau sudah ada BK 1 maka Bapak Ibu tidak dianggap sebagai Peksos yang kompeten. Artinya belum kompeten ya. Link bukti pendukung ini tidak usah diisi juga. Kalau ada silakan saja, tapi kalau ini tidak usah diisi karena nanti dalam aplikasi tidak diminta yang ini ya. Yang ini tidak diminta. Untuk yang bagian APL 02 ini ya. Tidak usah ini. Kemudian diisi oleh asesor kalau ini. Oke. Kemudian selanjutnya sebentar. Pak, itu diisi dengan ini Pak ya, centang, checklist kan Pak, Bapak? Pak Ibu, kalau ini sudah diisi, ya kalau sudah diisi yang kolom ini, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan, ya, melanjutkan ke yang berikutnya, ya. Ini kan cukup banyak juga ya, cukup banyak. Hanya K dan BK saja, K dan BK. K itu kompeten, BK itu belum kompeten. Kemudian selanjutnya ini masih banyak juga ya Bapak Ibu. Nah ini perlu sebetulnya dibaca oleh Bapak Ibu dalam rangka bahwa seorang pekerja sosial itu harus mempunyai kemampuan ya. Ini kan mampu mengumpulkan data, kemudian mampu menggunakan metode efektif untuk verifikasi keakuratan informasi, mampu untuk menyusun dokumentasi. Nah ini kemampuan-kemampuan inilah yang sebetulnya harus dikuasai oleh seorang pekerja sosial. Menjaga kerahasiaan seperti apa, memastikan semua dokumen. Nah, ini yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu. Nah, setelah ini lanjut tanda tangan, kemudian ke kurikulum vitae. Kurikulum vitae sangat mudah ya. Kurikulum vitae sangat mudah, tinggal diisi saja, tidak ada yang sulit barangkali ya. Tidak ada yang sulit. Kalau ada pekerjaan, silakan isi. Kalau tidak, kosongkan saja. Atau diberikan strip ya, seminar, pengalaman organisasi, dan lain sebagainya. Oke, riwayat praktik seperti ini, riwayat praktiknya. Untuk riwayat praktik itu yang khusus resertifikasi, ya, resertifikasi. Jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika kita resertifikasi, maka yang sudah 5 tahun mendapatkan sertifikat, maka harus mengisi ini. Ini saya berikan panduan ini untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengisi narasinya. Ya, ini ada what, who, where, karena umumnya orang itu agak kesulitan untuk bagaimana menulis awalnya. Nah, kita mulai dengan apa ya kira-kira? Nah, ini dengan judulnya apa, kemudian apa masalahnya, siapa yang terlibat, kapan masalah muncul, dan sebagainya. Nah, kemudian ini isi riwayat praktiknya. Nah, isi riwayat tahun pertama, uraian penjelasan 5W1H, upload dokumen laporan penjelasannya. Oke, di sini tahun pertama ini ada cerita, ada pengalaman menangani anak disabilitas misalnya ya. Nah, dari anak disabilitas itu tentunya sudah bisa dipahami ceritanya, alur cerita dari awal gimana, apakah ada pelaporan, pengaduan, dan lain sebagainya. Kemudian kapan pelaksanaannya, kemudian bermitra dengan siapa, siapa yang bisa dihubungi untuk memecahkan permasalahan anak disabilitas ya. Ini diuraikan di sini, uraiannya seperti ini ya, diuraikan ya. Jadi ini uraiannya seperti itu sehingga memunculkan satu informasi ya. Nah, informasi ini adalah informasi yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Tapi jangan sampai ini adalah informasi orang lain atau pihak luar yang Ibu Bapak masukkan ke sini, tapi ini adalah penjelasan dari Bapak Ibu. Ya, sekali lagi ini adalah penjelasan, ibaratnya Ibu laporan secara Ibu Bapak laporan secara tertulis.
Ini kemudian yang kedua, upload dokumen pelaporan, diupload ya. Jadi yang merupakan eviden, misalnya nota dinas, misalnya dokumen tertentu yang menjadi pelaporan, ya. Kemudian ada surat ya, surat pemberitahuan, edaran dan lain sebagainya itu di upload ya, termasuk di sana kalau ada lampiran foto dia di ini kan dimunculkan. Tetapi kalau foto sekali lagi tidak hanya foto, tapi ada penjelasannya ya terkait dengan ini. Nah, ini barangkali nanti saya akan coba berikan satu contoh ya, contoh. Atau saya yang berikan contoh saya sendiri ya. Oke, saya tutup dulu. Saya coba cari yang pernah saya lakukan ya untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu seperti apa ya. Ntar saya coba cari ini supaya Bapak Ibu lebih paham ya. Nah, ini ini. Nah, ini nih ada. Saya akan buka contoh yang sudah saya buat ya. Setidaknya bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Ini sudah terkirim, tapi bentar ya. Sudah terlihat barangkali atau belum ya? Ini sedang loading. Nah, ini baru buka. Oke, saya share. Nah, ini saya share Bapak Ibu. Sudah terlihatkah? Ah, ini ya. Sudah terlihat Bapak Ibu ya. Ini saya coba pada saat ini nih. Formulir ya yang manual. Saya coba perlihatkan ke Bapak Ibu. Jadi saya upayakan di sini lengkap. Ya, lengkap. Dari mulai nama, tempat tanggal lahir gitu. Meskipun saya masuknya ke pengurus LSP dan juga asesor, saya tidak semata-mata datanya sedikit, tapi saya lengkapi semua. Ya, saya lengkapi semua supaya nanti bisa menjadi satu hal yang bisa menjelaskan ya bahwa ini tetap kalau punya informasi atau keterangan tetap harus diisi. Nah, ini daftar kompetensi di sini tidak usah ini hanya dibaca saja. Kemudian yang ini, nah ini Bapak Ibu bisa terlihat ya, melakukan pendekatan awal dalam penanganan klien. Nah, ini coba lihat ya. Seperti apa sih? Kita klik misalnya ini. Muncullah ini. Oke, sudah terlihatkah? Belum ya? Oke, ini kayaknya harus ditutup dulu atau sebentar. Itu kadang-kadang ini tidak langsung otomatis ke ini ya ketika saya buka ini. Oke, kayaknya harus tutup dulu. Oke, saya buka lagi. Seperti ini Bapak Ibu. Yang dimaksud tadi seperti ini, ya. Pendekatan awal dalam penanganan klien AM, ya. AM itu klien, nama klien ya. Ini yang saya lakukan. Ketika saya melakukan pendekatan awal sesuai dengan elemen uji kompetensi tadi, saya munculkan narasinya seperti ini, ya Bapak Ibu, munculkan. Dan ini real, ya bulan Oktober 2024 ini real, ya.
real itu nyata dilakukan ya, tidak karangan atau apa. Nah, ini saya munculkan ini, kemudian ini ada berapa nih? 2 halaman ya, 2 halaman. Nah, di sini ada fotonya, ya fotonya tentang pendekatan awal, ya. Kemudian ini sumber fotonya dari mana? Saya munculkan juga sumber fotonya. Dokumentasi pekerja sosial namanya Devi, ya dokumentasi pekerja sosial namanya Devi. Karena saya minta tolong dia untuk mengambil foto. Nah, seperti ini. Ini berada di sebuah di trotoar ya, di trotoar pagi-pagi di depan sebuah bank swasta ya. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu tolong dalam memunculkan dokumennya itu harus betul-betul real ya. Tidak hanya foto saja tanpa ada keterangan atau informasi ya. Seperti itu. Oke, saya tutup lagi nih ya. Nah, itu kemudian saya balik lagi ke yang tadi. Ya, kemudian saya munculkan lagi yang tadi saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan yang tadi kaitan sama formulir. Oke. Nah, baik, ini sudah muncul. Tadi saya sudah berikan contoh ya. Untuk link filenya pastikan terbuka, tidak tertutup. Kemudian melaksanakan asesmen kebutuhan. Seperti apa filenya ada di sini. Oh, sampai ada 9. Jadi semua file itu ada. Pertanyaannya Pak, kalau misalnya boleh nggak ini sama yang nomor 2 dengan nomor 3? Boleh-boleh saja, asal memang kegiatannya itu. Ya, ada 2 kegiatan, melaksanakan asesmen dan rencana intervensi, nggak apa-apa. Tetapi nanti perlu diingat, apakah memang nomor 2 ini dokumentasinya sama dengan yang 3? Kalau beda, upayakan yang berbeda. Ya, jangan sampai satu foto, satu dokumen itu untuk semua. Kecuali kalau Bapak Ibu ada satu laporan lengkap, ya lengkap dari mulai awal asesmen atau pendekatan awal sampai pelaporan dokumentasi dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan, ada taruhlah ada 50-60 halaman misalnya ya, itu boleh. Ya boleh, ini nomor 1, ini nomor 2, itu juga, nomor 3, itu juga, sampai 9 boleh. Boleh saja ya. Yang penting dalam 9 ini ada. Tapi tolong ditandai. Ini misalnya halaman berapa ya. Supaya nanti asesor akan mudah untuk mengeceknya. Sudah paham kan ya? Sudah ini paham. Kemudian ini tuh formulirnya yang manual tidak untuk dikirim. Tapi untuk tidak untuk dikirim, tapi untuk dijadikan bahan ya. Bahan bagi Bapak Ibu untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian ini asesmen mandiri. Ya, asesmen mandiri untuk APL untuk ya APL sudah selesai tadi 01 dan 02 ya, sehingga nanti Bapak Ibu meneruskan ke berikutnya ya. Berikutnya yaitu ini asesmen mandiri. Jadi kalau yang tadi atas itu pengisiannya ya, yang kedua ini adalah hanya menentukan apakah Bapak Ibu termasuk yang dianggap kompeten atau tidak, gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya link bukti pendukung itu tidak usah diisi, ya tidak usah diisi. Nah ini juga sebetulnya harus diisi semua Kak. Ini juga Kak, semua Kak ya. Karena kalau di sini karena tidak dikirim maka tidak apa-apa tidak terisi, tetapi dalam aplikasi wajib. Karena kalau tidak terisi, maka Bapak Ibu tidak akan bisa melanjutkan. Link bukti pendukung di sini tidak usah diisi, karena ini banyak, ya banyak. Dan di aplikasi memang tidak ada permintaan untuk mengupload link pendukung. Kalau yang kaitan sama APL 02, ya. Kemudian ini terus sampai berikutnya ada berapa ini? Cukup banyak ya, cukup banyak. Ini Kak, mampu melakukan ini Kak, statusnya Kak dimunculkan. Kemudian berikutnya
Eh, ini cukup banyak. Dan yang sampai terakhir tuh nomor, nah ini 29 ya, 29. Ini juga K diisi oleh Bapak Ibu. Nah, setelah selesai tanda tangan, ya, yang di tanda tangan namanya B. Jangan sampai seperti itu. Nomor peserta, kemudian isi semua, tahun lulusnya tahun berapa, ya, program studinya apa, lembaga pendidiknya apa, ini diisi semua, Bapak Ibu ya, diisi semua. Lewat pekerjaan diisi semua, kalau yang bekerja, ya, tahun berapa, pekerjaannya apa, diisi semua. Ini saya masukkan semua. Saya masukkan semua. Ini saya terakhir di Kesbangkop. Kemudian pelatihan diikuti apa saja diisi juga oleh Bapak Ibu pelatihannya, ya, diisi. Oke. Kemudian seminar diisi juga. Nah, karya tulis diisi juga. Karya tulis. Kemudian pengalaman organisasi sosial diisi juga. Ya, diisi, silahkan diisi. Kemudian pengalaman penelitian kalau ada diisi. Kemudian penghargaan, ya, silahkan diisi penghargaan. Kalau tidak kosongkan. Kemudian riwayat praktik. Ya, riwayat praktik ini adalah bagi yang resertifikasi. Ya, di sini ada Bapak Ibu yang udah resertifikasi. Di sini apa, siapa, di mana, dan sebagainya. Maka saya munculkan seperti ini. Ya, ini adalah yang diuploadnya, Bapak Ibu ya, yang diupload di Google Drive. Ya, penjelasan itu dari riwayat praktik. Tahun pertama saya mengerjakan, ya, tahun pertama mengerjakan ini. Kemudian ini laporan praktiknya, narasinya ini, yang what, who, where, why ini, ya, uraiannya ini. Nah, upload dokumen pelaporan penjelasannya ada di sini, ya, ada di sini. Nah, kalau kita klik, mudah-mudahan bisa kebuka nih, kebaca. Aduh, tidak ternyata ya. Oke, saya coba lihat lagi di sini. Nah, kalau ketika diklik, tahun pertama saya adalah saya melakukan ini, penyuluhan sosial dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Kota Cimahi. Ya, ini dokumen laporan saya sebagai pekerja sosial melakukan penyuluhan, ya, Keswa. Nah, seperti ini di kelurahan. Nah, penyuluhan sosial dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di kota ini seperti ini. Ada penurunan. Nah, ini karena saya sudah pernah membuat ini, jadi saya tidak kesulitan lagi untuk menguploadnya. Ya, ini kegiatan yang saya lakukan ini cukup banyak. Ini ada 6 halaman. Ya, 6 halaman, metodenya apa, kemudian kesimpulannya apa, dan sebagainya. Sehingga ini bisa dijadikan satu eviden, ya, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai foto saja, Bapak Ibu. Itu apa sih, di mana? Gitu. Ya, ini saya memakai teknik penyuluhan, ya. Nah, kemudian selanjutnya saya kembali lagi ke yang tadi. Ini harus bolak-balik karena kalau satu tidak bisa nanti ini. Nah, ini untuk tahun pertama. Tahun kedua saya melakukan apa? Tahun kedua. Tahun kedua saya melakukan ini, pelaksanaan supervisi pekerja sosial dalam pelaksanaan uji kompetensi sertifikasi asisten pekerja di SMK 28 Jakarta tahun 2022. Ini tahun kedua. Di sini ada kegiatan yang saya lakukan adalah supervisi pekerja sosial dalam pelaksanaan uji kompetensi. Ya. Uraian narasinya seperti ini. Ya, uraian narasinya seperti ini. Laporan yang saya buat seperti ini. Dan kegiatannya melibatkan yang lain, tetapi saya ya dalam melakukan laporan ini laporan pribadi saya untuk disampaikan kepada ketua LSP sertifikasi. Ini kegiatan-kegiatannya sebagai pekerja sosial saya melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala yang muncul. Nah, dukungan moral,
mengatur waktu istirahat, mengawasi simulasi dan sebagainya. Rencana tindak lanjutnya apa dan sebagainya. Ini adalah satu kegiatan yang saya lakukan di tahun kedua. Ya, tahun kedua, dan ini adalah buktinya, evidennya. Ya. Kemudian yang berikutnya tahun ketiga saya melakukan kegiatan ini program bantuan beras sejahtera daerah Rastrada. Ya, nah ini seperti yang tadi ini judulnya, kemudian ini what, why, who dan lain sebagainya saya munculkan. Ya. Jadi jelas, oh tahun kedua atau ketiga ini saya sudah melaksanakan apa, ya uraiannya, kemudian evidennya apa, fotonya dan penjelasannya apa. Ya, Bapak Ibu ya, jangan sampai satu kalimat, jangan sampai satu foto, udah tentu nanti akan tidak optimal. Ya. Tahun keempat saya melakukan apa? Pendekatan 5W dalam penerbitan surat izin praktik pekerja sosial. Jadi ada upaya yang saya lakukan tahun keempat itu bagaimana menerbitkan SIPPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019. Ini satu advokasi yang saya lakukan. Di Aceh sampai Papua ini belum ada yang mengeluarkan dari Dinas Perizinan Terpadu SIPPS. Saya coba mengadvokasi ini sebagai pekerja sosial agar ini dapat terbit, dan alhamdulillah sudah terbit. Sudah terbit sehingga ini saya munculkan sebagai eviden. Tahun keempat saya lakukan ini. Ya, ada kontribusi untuk bagaimana pekerja sosial mendapatkan surat izin praktik. Ya, tentu ini di kabupaten kota. Ya, dari what, who, why dan lain sebagainya saya munculkan kegiatannya apa saja. Ya, pihak yang terlibat siapa? Kebanyakan kan seolah-olah pihak yang terlibat kita aja dengan dinas sosial, padahal tidak. Ada beberapa pihak yang terlibat. Di mana ini kan dilakukan di Kota Cimahi, di dinas sosial, di dinas penanaman modal dan sebagainya. Kapan pelaksananya ini dilakukan? Ya, waktu pelaksananya seperti ini, audiensi dan lain sebagainya. Kemudian tentu tahunnya sesuai tahun keempat ya. Kemudian mengapa harus ada ini? Ya, penyebab pentingnya SPPS. Kemudian bagaimana ya melakukannya, dari mulai audiensi, sosialisasi, penyusunan dokumen, advokasi dan sebagainya. Nah ini saya lakukan. Ya, ada evidennya juga ada di sini. Sampai outputnya berupa dokumen SUPPS-nya ada di sini, lengkap. Ya. Nah itu yang bisa kita coba munculkan. Boleh dalam bentuk buku, boleh. Dalam bentuk nota dinas, boleh. Ya. Asalkan ada dokumen yang betul-betul menjelaskan. Kemudian yang tahun kelima saya munculkan adalah program penanganan PPKS ya. PPKS itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ya. Nah, di Kota Cimahi seperti ini. Kemudian di mana kegiatannya dan lain sebagainya ya. Nah, ini sudah coba saya munculkan. Ini contoh ininya kita lihat. Oh, tidak muncul ya. Saya coba turunkan lagi, saya munculkan di sini. Nah, ini. Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ya, melalui rusun. Ini saya lakukan. Karena ada perintah dari pimpinan untuk melaksanakan ini, tetapi sebetulnya kalau dari sisi tupoksi untuk PPKS ini kan berada di Resos sebetulnya ya, sedangkan saya di Linjamsos. Tetapi karena saya sampaikan ke pimpinan selaku pekerja sosial, saya bisa melaksanakan ini, maka pimpinan memerintahkan saya untuk melaksanakan ini. Nah, ini lampiran-lampirannya ya, lampiran-lampirannya bahwa mereka-mereka yang tadinya tidak punya rumah, yang tadinya ngontrak, yang tadinya ada di trotoar ya, di trotoar yang tadi yang saya sampaikan. Nah, ini Pak Asep Mulyadi misalnya, ini kan di emperan di Kelurahan Setiamana gitu ya. Ini adalah dokumen dan saya izin ke dia untuk dipublikasikan dan dia bersedia untuk dipublikasikan. Tidak apa-apa namanya dimunculkan ya, tidak apa-apa. Tapi kalau yang bersangkutan menyatakan tidak mau dimunculkan, saya akan coba di inisial ya, namanya tidak akan dimunculkan. Tentu izin dulu ke yang bersangkutan. Nah, itu dari yang manual, kemudian saya coba lihat lagi. Saya harus bolak-balik ini karena tidak bisa langsung terlihat di
share screen ya. Oke, sebentar. Untuk berikutnya, mana ya? Oh, ini di sini. Oke, ini saya munculkan lagi. Untuk berikutnya adalah bagi yang deskripsi praktik, ya kalau saya waktu itu tidak resertifikasi sehingga tidak usah mengisi deskripsi praktik, tapi saya akan sampaikan deskripsi praktik ini bahwa ini harus diisi, ya diisi deskripsi kasusnya seperti apa. Ini kurang-kurang 150 kata, harus 150 kata Bapak Ibu ya, 150 kata. Kemudian pendekatan awal juga demikian. Jadi harus sesuai dengan petunjuknya. Jangan sampai satu kalimat ya, satu baris jangan. 150 kata, 150 kata. Ya. Dan ini 2 kasus. Untuk yang pertama ya, jangan yang sertifikasi. Ya, bukan yang sertifikasi, tapi yang pertama. Nah, ini sampai terakhir diisi kasus pertama, kemudian kedua, kasus kedua. Ya. Sampai selesai. Sampai selesai, ini tidak ada upload, tapi hanya mengisi yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian wawancara pekerja sosial ini yang akan dinilai oleh asesor ya, terkait dengan ini. Baik, setelah ini saya akan coba perlihatkan kepada Bapak Ibu untuk yang aplikasinya. Ya, aplikasinya seperti apa? Aplikasi, oke. Untuk aplikasi ini tentu harus registrasi dulu Bapak Ibu. Nah, bisa terlihat ya registrasi. Diklik registrasi, ini kan sudah ya, sudah selesai. Mudah-mudahan udah jelas ya. Tidak untuk diminta edit, tetapi untuk di-download dan isi. Isinya apa, uploadnya apa, sudah saya jelaskan. Contohnya apa, sudah saya coba perlihatkan kepada Bapak dan Ibu. Selanjutnya adalah registrasi. Klik registrasi, kemudian muncul ini. Jangan lupa registrasi. Kalau tidak registrasi, tidak akan diakui. Oke, I'm not a robot, kemudian next, kemudian TUK-nya tentu TUK Politeknik Kesos ya. Kemudian namanya siapa? SDM-nya apa? Peksos. Kemudian namanya siapa? Silakan Bapak Ibu diisi di sini ya. Misalnya ini, contohnya itu. Kemudian tanda tangan, ya tanda tangan, kemudian submit. Setelah submit, Bapak Ibu akan muncul ini otomatis. Ya. Dan bagi yang pertama, diklik yang pertama. Ya. Bagi yang ulang, klik yang ulang. Yang pertama saya akan coba contohkan ya. Seperti ini pekerja sosial. Jangan lihat ke sini, tapi lihatlah ke pekerja sosial. Ya, kemudian kita lihat APL 01, APL 02 seperti apa pengisiannya. Relatif kalau APL 01 dan 02 hampir sama semuanya ya, hampir sama. Ini berikutnya. Oke, nah ini pengisiannya Poltek Kesos, kemudian pilih list Poltek Kesos siapa namanya. Ya, ini ya, ini. Kemudian kalau kita pengen tahu ya untuk mengisi ini, kita Ctrl F. Ctrl F untuk mendapatkan namanya. Ada nggak? Ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Nama saya udah nggak ada di sini. Oke, misalnya contoh lain namanya siapa ya? Ada Asep nggak? Ada Asep. Oh, nggak ada. Kemudian yang lain aja ya, yang kira-kira sudah ada di sini. Misalnya ini. Oke, berikutnya. Oke. Sebelum ini saya pengen tahu ini, apakah ada yang sudah punya nomor? Ada nggak yang sudah punya nomor? Nomor peserta, ada nggak? Ada sudah. Sudah, Nah, sudah. contohnya siapa namanya? Agus Elia coba. Apa? Agus Elia Gunawan. Pak Agus ya. Oke, Pak Agus. Bentar, Pak. Pak Agus Elia. Oke. Pak Agus Elia. Bentar. Pak Agus Elia. Ini ada. Pak Agus Elia Gunawan ya.
Berikutnya, nah, nicknya misal contoh ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya nggak akan upload ya, saya nggak akan upload. Saya tidak akan submit ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini harus ada 16 digit ya nicknya, tapi bukan yang ini tentu nicknya ya. Kemudian nama lengkapnya siapa. Saya sebetulnya gini, kalau mau nanti sebetulnya pengen Pak Agus sendiri yang mengupload. Kalau ada bahannya Pak Agus, ada bahannya nggak? Atau belum ada? Sudah isi semua? Sudah isi semua? Ya. Oke, kalau isi semua, bisa jadikan contoh supaya nanti realnya seperti Boleh. apa? Boleh. Saya tutup dulu ya. Silakan Pak Agus. Ya. Nanti kita koreksi kalau ada yang perlu dikoreksi. Silakan. Saya beri Ya. kesempatan Pak Agus untuk dapat men-share. Silakan Pak. Apakah bisa? Dokumen Word-nya saja kan ya Pak ya? Bentar Dokumen saya Word, mau dokumen bisa. Word-nya aja semuanya 9. Atau gini, saya coba, tapi jangan disubmit ya nanti ya, jangan disubmit. Ya. Eh, ini nih, saya kirim ini ke Pak Agus ya, Pak Agus ini saya kirim. Silakan Pak, diklik aja itu. Saya udah kirim japrik ke Pak Agus di room chat ya, diklik, kemudian share screen supaya nanti bisa tahu seperti apa. Share. Mana ya? Yang mana ya? Bisa? Bisa Nah. share screen? Yang share dia. Buka dulu filenya. Filenya. Ini di minimize. Di minimize. Silakan share screen Pak Agus. Asal kering ya Ci ya. Dibuka dulu filenya. Mudah-mudahan sih karo Rama ya bodoh kan ganti. Nangis dia ganti. Bentar ya. 20 juta Ci. Nah, ini aja semuanya. Contoh aja satu. Contoh pendekatan awal ya. Blok apa? Jalan apa? Kecil. Kapuas. Bisa Pak Agus? Iya lagi di ini. Oh, sedang. Ya. Nah ini Pak di tengah. Ya. Share. Ceritanya kan biasanya. Ini contoh. Oke. Oh ininya ya. Dokumennya. Apanya masih pelan? Boleh lah, boleh. Soalnya udah di aplikasi semua, saya susah. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ini salah satu contoh dari ini resertifikasi ya? Bukan. Sertifikasi pertama. Oke, kalau sertifikasi pertama ini di APL 01 ya? 1. Oke, coba lihat. Ini tuh Untuk pendekatan laporannya, pendekatan awal ya, silakan dilihat. foto lampiran Mas. Laporan Ini pendekatan awal seperti ini, dokumennya. pendahuluan, ya, Ini foto salur. nama klien ini. Udah Oke. ini. Ini kalau memungkinkan di inisial aja ya. Ada Boleh? 50 Ya nanti. itu. Oke, inisial aja atau nama samaran atau apa. Oke. Udah. Tujuan oke, pendekatan Tapi nggak awalnya apa-apa, iya. ini juga alhamdulillah. Deskripsi Aku masalahnya alhamdulillah coba lihat ke bawah. Ini deh kurang. Kalau deskripsi masalah barangkali ini terlalu sedikit ya. Ya. Tambah lagi aja karena deskripsi masalahnya seperti apa gitu ya. Terus lanjut. Ya. Kebutuhan klien, kebutuhannya apa? Kemudian kebutuhan dasar pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan untuk pemulihan gangguan jiwa. Ya. Terus sumber ini itu oke. Terus rencana intervensinya seperti apa? Oke. Iya. Kemudian kesimpulan. Ada fotonya nggak? Ini tadi semua dokumen itu yang 9 unsur tuh baru bikin semalam sama subuh. Jadi untuk dokumen-dokumen fotonya belum, saya mau browsing dulu nih. Oh, dari ini yang ada.
Untuk bukti Kalau dukungnya kalau tidak lagi ada, dicoba dulu. karena Mm-mm. kliennya tidak mau ya, tidak mau difoto, maka bisa Ya, foto lembaga. baik, Jadi baik. foto lembaga itu foto tempat diberikan. Ya, nanti ada Ya foto-foto kalau bisa tempat aktivitas. ininya, tempat wawancaranya difoto, ada tulisan apa di sana gitu ya. Insya Supaya Allah Pak nanti Absus bisa Fajar nanti tiap unit kompetensi pendekatan awal segala macam nanti foto-foto ya ini udah ada kok, nanti tinggal di blur aja atau ditutup aja ya. ya seperti Ya, itu. Bisa ya. ya, Oke, supaya ini ya. lebih lengkap dan juga asesor akan melihat oh ini betul ya, real gitu ya. Oke. Ya. Untuk deskripsi ininya ada nggak deskripsi praktiknya? Ini kan APL 01 ya. Iya. Nah, saya pengen tahu yang deskripsi praktiknya, yang kasus-kasus Oh, Buka dulu ya, sekarang deskripsi. kasus-kasusnya. Saya ingin lihat. Ada nggak? ini nih. Ada. Bentar. Coba munculkan. Bentar. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang Nah, ini dia. menggunakan APL ya. Jadi seperti itu contohnya ya. Seperti itu, uploadnya seperti itu. Nah, kita akan lihat yang deskripsi kasusnya. Ini Coba. ini Pak. Oke, coba lihat. Ke bawah terus. Iya. Oke. Iya. Itu ada berapa terus ya masalah terjadi ya. Terus. Nah, itu ada berapa ini? Berapa kata? Saya nggak hitung, seadanya aja nih ngetiknya. Nah, coba. Ini dibesarkan, di ini kan. Di blok, kemudian itu sebaiknya kan itu ada kalau 150 apakah terpenuhi tidak 150? Coba dilihat. Baik, bentar. Di blok. Wah. Terus Nah, kontrol kanan ya? ya di bagian bawah itu ada ini enggak ada muncul. Oh ini nih. Yang tadi bentar. Yang tadi. Bentar ya. Ada nih 144 ya. Di sebelah kiri bawah ada page titik 238 3/8 ada word 144 garis miring 1485 ya. Jadi baru 144. Nah, ini kurang ya. Siap. Ya, jadi tambah lagi. Siap. Cara untuk mendapatkan informasi berapa kata ini ada sebelah kiri bawah. Sebelah kiri bawah ya. Bawah ya. Nah, sebelah kiri bawah kan ada yang tadi. Nah, itu tuh bawah dikit. Kursornya ke bawah dikit. Ke bawah lagi, bukan, bawah yang tadi. Kursor. Di layar itu sebelah kiri bawah ada page 88. Nah, itu tuh bawah lagi dikit. Oh, Terus, ini dia. Iya. Oke, siap. Nah, coba ke atas lagi di blok yang mana aja? Blok. Bentar. Kotak. Kotak nih. Nah, saya coba blok ya. Itu 30. Ya. Ya. Nah, yang satu kotak ini berapa? Satu kotak, bentar. Kita coba satu kotak. Lagi. Nah, itu prinsip. Nah, itu. Nah. 146. 146. Berarti kurang 4 lagi. Baik. Udah ya. Itu 100 ya. Nah, kalau 100 boleh karena lebih dari 100. Tapi kalau 150 kurang 4 kata lagi. Tapi kalau yang ini petunjuknya coba lihat ke atas dikit. Terus. Oh, tidak ada tulisan 100-nya. Terus. Iya, Pak Agustus, ini maaf untuk petunjuknya udah saya hapuskan nih. Diubah ya? Udah langsung dalam bentuk laporan karena pas diupload kan laporan, jadi saya petunjuknya udah langsung saya hilangkan. Makanya ini supaya ini ya coba dimunculkan lagi 100 ya sesuai dengan formulir manual ya. Baik. Makanya di formulir itu kan ada tulisannya 100.
Iya. Nah, itu. Jadi caranya Bapak Ibu di kotak tadi di blok ya, satu kotak dan lihat sebelah Iya. kiri bawah itu ada tulisan ya. Iya. Kalau Kiri misalnya bawah kurang ya. dari 100 tambah lagi. Baik. Oke. Nah, ini Baik, berapa nanti ini? di itunya dilengkapi lagi. Coba lihat. Biasanya yang pertama 150, yang berikutnya 100 lah kalau nggak Oh gitu. salah ya. Dia yang mana 150? Ya, coba lihat lagi yang manual, kurung manual. Nah, Pak Agustus, saya memang nggak yang tadi ingin tanyakan, saya langsung isi aplikasi, tapi nggak tahu manualnya justru tadi. Oh, nah itu. Jadi belum isi manualnya. Ya, jadi Saya gini, hanya mengerjakan ini aja dalam bentuk betul. laporan, karena pas dilihat di aplikasi, mintanya satu file laporan, ya saya Baik, uploadnya laporan yang dilaksanakan di lembaga gitu, jadi nggak baik Pak. ngikutin manual itu. Baik Pak. Jadi gini Pak, kalau di aplikasi Gitu? itu memang ada Ya. keterbatasan. Keterbatasannya adalah kita tidak memunculkan kan di Google Form itu tidak disebutkan batasan minimal 150 ya. Tidak di sana tuh. Jadi masih Ya. bisa lah kecuali pakai add-on dan lain sebagainya agak rumit lah. Nah, makanya di sini Ya. dua baris atau tiga baris pun bisa submit ya. Ini bukan Ya. aplikasi yang Oh, seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, ya. dalam manual ini fungsinya adalah bagaimana kita memandu kita agar nanti dalam aplikasi itu sesuai dengan formulir manualnya, gitu Pak. Ya. Ya, Ya. Baik, itu tinggal saya isi manual dulu ya, nanti siap. Di kembali lagi copy paste diambil. aja Pak di sana, nanti kelihatan oh mana yang kurang-kurang gitu. Ya. Bapak sudah bagus Pak, sudah bagus, sudah kalau dihitung berapa persennya sekitar 70% lah. Ya, Ya. 70%, sisanya nanti disesuaikan. Nah, kalau yang Ya. tadi deskripsi apa namanya apel 01-nya sudah Bapak munculkan gitu ya alhamdulillah ya. Meskipun belum ada foto tapi sudah lumayan lah. Nah, tinggal diisi dengan foto. Kemudian yang ini yang deskripsi praktik diharapkan nanti tidak hanya munculnya ini tapi juga ada berapa jumlah katanya. Ya. Ya. Baik. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, baik. Oke, terima kasih. Ya, baik. Oke, ada yang mau share juga silakan. Barangkali ada yang mau coba share supaya nanti bisa yakin. Nah, alhamdulillah Pak Agus Elia sudah memunculkan menjadi contoh dan nanti tidak akan kesulitan ya, sudah yakin kekurangannya apa. Ya barangkali ya kalau yang lain silakan terkait dengan aplikasi. Atau kalau misalnya tidak ada, saya lanjutkan aplikasinya ya, aplikasinya. Masih Saya ada lanjutkan peserta yang mau Ada yang mau nggak? diperlihatkan seperti Pak Agustus? Ya, Sepertinya belum ada, Pak. Mangga, Pak, belum ada. silakan Oke, dilanjut, saya Pak. lanjutkan ya yang aplikasi tadi. Oke, saya lanjutkan aplikasi, saya teruskan. Ya, ini sudah ada ya. Nama lengkap, terus kemudian formulir uji kompetensi apel 01 ya. Nah, nicknya sudah ada, nama lengkapnya siapa, kemudian tempat lahirnya di mana, kemudian ini tanggal lahirnya jangan lupa bukan tanggal sekarang ya, tanggal yang sesungguhnya. Nanti ini contoh aja. Ini jenis kelamin laki-laki, kemudian email pribadi @gmail.com, nomor HP-nya. Aduh ini kurang satu lagi. Nama ya 081. Nah ini sudah. Pendidikan terakhir Bapak Ibu misalnya kalau D4 ya, kalau S1 S1. Berikutnya nama lembaga instansi pekerjaannya apa? Kalau tidak ada kosongkan. Kalau ada diisi ya, diisi. Kemudian ini harus berupa angka. Oke, tujuan asesmennya adalah seri pertama. Berikutnya adalah, nah ini daftar kompetensi. Kemudian berikutnya adalah nih pendekatan awal ya, pendekatan awal. Nah, saya coba seperti yang tadi Pak Agus Elia ya. Nah, ini upload. Kemudian misalnya inilah ya. Ini misalnya atau kegiatan
ini surat tugas misalnya. Kemudian open, kemudian sudah selesai, kemudian assessment. Assessment seperti apa sih? Nah, ini upload laporan berbentuk Word atau PDF. Jadi boleh PDF, boleh Word ya. Ini tadi PDF, sekarang saya coba Word ya. Saya kasih Word. Ini bisa nggak? Oh, bisa ya. Kemudian ini rencana intervensi seperti Kalau itu apa? buat anak provokatori orang Oke. jangan dikasih. Oke, kemudian intervensi untuk klien seperti apa? Diupload lagi. Dan bentuknya seperti tadi. Boleh seperti yang saya atau Pak Agus Elia. Oke. Ini sudah diupload, ini juga diupload melakukan evaluasi. Ada 9 berarti ya yang diupload. Tapi yang diupload di sini adalah bukan link, tapi dokumennya. Ya, karena nanti dokumennya menjadi link. Ya, kemudian ini proses rujukan. Dan ini saya coba lagi. Oke, kemudian terminasi, dokumen terminasi seperti apa? Coba diperhatikan. Kemudian setelah dapat diupload ya. Kemudian di sini surat undangan. Contohnya ya, contoh. Ini karena saya harus cari. Nah, inilah salah satu contoh bahwa ketika saya tidak menyimpan dokumen di dalam laptop misalnya, saya kesulitan, maka saya sembarang untuk ini. Tapi kalau dalam bentuk nanti ada satu folder yang nanti itu isinya adalah bahan-bahan untuk sertifikasi. Satu folder aja. Ya, satu folder di laptop sehingga kita akan mudah. Oh, ini tentang ini. Tinggal diambil folder tersebut ya. Ambil kemudian Nah, kalau gini kan harus saya cari-cari dulu yang mana ya. Oh, ini bukan ini. Oh, ini. Nah, gitu. Jadi kalau sudah satu folder itu akan lebih mudah. Ini semua harus diisi. Oke, kemudian ini jangan sampai nanti yang kita upload itu salah. Nah, ini tanggal sekarang ya, tanggal 21. Berikutnya ya. Nah, ini apakah dapat ini K ya. Nah, ini ya Bapak Ibu cukup K dan BK saja. Pastikan Bapak Ibu K ya, K. Ini K juga ya. Ya, olahraga jari lah ya. Ini K terus sampai selesai ya. Sampai selesai. Tapi baca dulu apakah klien memenuhi kriteria lembaga. Oke, saya tahu, saya paham bahwa klien itu harus memenuhi kriteria lembaga. Kalau memenuhi lembaga berarti dia bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk. Nah, itu berarti kita bagian dari yang kompeten. Menganalisis, memastikan, mengarahkan kepada yang lebih sesuai. Ini Kak juga, kompeten juga. Kemudian berikutnya, nah ini asesmen di bagian 2 ya. Mengumpulkan, ini Kak. Terus ya, terus diisi ya. Perlu kesabaran dan jangan sampai ada yang BK. Kalau ada yang BK berarti belum kompeten. Satu pun tidak boleh ada yang BK. Oke, kemudian ini Kak. Ini Kak lagi, kemudian ini Kak lagi, berikutnya bagian 3. Nah, tentang menyusun rencana intervensi terintegrasi. Nah, ini menganalisis data kebutuhan. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bagaimana kita mempunyai kompetensi ini. Ya, tidak lantas misalnya asesmennya gitu aja. Ya, bagaimana rencana intervensi ya gitu aja. Tapi dengan kalimat yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, misalnya punya kemampuannya apa? Saya bisa menganalisis data kebutuhan klien untuk merumuskan rencana intervensi yang komprehensif. Nah, kalau seperti itu kan bisa lebih diakui lah gitu ya, dan disejajarkan dengan profesi yang lain. Karena profesi yang lain juga lebih detail gitu ya. Nah, ini yang lebih detailnya. Menetapkan tujuan yang spesifik terukur untuk rencana intervensi sehingga jelas apa yang ingin dicapai. Nanti klien ini setelah ini bagaimana? Ya, kembali lagi ke keluarga. Jadi tujuannya apa? Ya berkumpul lah gitu ya atau apa. Nah, tidak ya. Kalau itu ya kita tidak bisa memahami
tujuan spesifik terukur seperti apa. Misalnya klien, contoh ya, yang disabilitas, klien misalnya dapat misalnya klien dapat terpenuhi kebutuhan dasar makan 3 kali dalam sehari misalnya, atau klien dapat berjalan sejauh 5 meter per hari. Nah, itu kan salah satu yang terukur. Yang mana sebelumnya tidak bisa punya kemampuan berjalan, tapi sekarang ada kemampuan yang spesifik terukur, misalnya dapat berjalan 5 meter dalam 1 hari, atau klien dapat 2 orang dalam 1 hari misalnya. Itu silakan diukur ya, ditetapkan. Ya, yang tadinya tidak mau ngobrol, tidak mau bercakap-cakap atau apa, tapi sekarang setelah dilakukan intervensi itu bisa ya, dengan tetangganya, dengan temannya datang ngobrol, itu satu kemajuan. Nah, tapi harus terukur. Ini hal yang luar biasa kalau memang bisa diterapkan ya dalam praktik pekerjaan sosial. Jadi kita tidak mengarang-arang lagi, tapi sudah ada dasarnya gitu ya. Nah, ini kaitan melaksanakan intervensi. Gimana sih intervensinya? Ini kompeten, ini juga kompeten, ini juga kompeten. Nah, terus banyak yang kompeten ya, harus banyak yang kompeten. Terus. Oke, terus kompeten berikutnya. Ya, kalau ini ada yang kosong, nanti akan diminta dia ya. Ini saya ini kan satu ya, satu. Nanti apakah bisa nggak melanjutkan ya? Contoh ini kompeten, ini kompeten, ini kompeten. Selanjutnya, oh nggak bisa karena harus ada yang diisi. Oke, kompeten. Selanjutnya, ini bagian 4 ya, proses rujukan. Gimana sih rujukan klien kepada layanan lain? Ya, mengidentifikasi kebutuhan secara holistik untuk menentukan kemungkinan rujukan lain. Jadi dilakukan identifikasi kebutuhan secara holistik. Jangan sampai kita bilang ini hanya pemenuhan kebutuhan dasar aja, padahal tidak. Psikologisnya dia perlu, ya, sosialnya dia perlu. Ini aksesibilitas misalnya, akses pendidikannya dia butuh. Itu kadang-kadang kita luput dari pencatatan, ya, atau perekaman. Itu harus dikuasai oleh kita. Ini emosional dan lain sebagainya. Ini adalah termasuk umpan balik dari klien. Apakah kita sementara ini pernah tidak untuk meminta umpan balik? Ya, baik atau tidak, boleh jadi survei yang sederhana lah, 5 pertanyaan, simbol-simbol senyum atau apa, atau 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Nah, itu adalah umpan balik ya. Ini bagian ke-7, terminasi ya, ini juga pastikan ya, saya yakinlah semua sudah paham gitu ya tentang tahapan pekerjaan sosial dan sudah melakukan. Jangan sampai tidak pernah melakukan. Kemudian bagian 8 ini tindak lanjut. Ya, ini nih kita pelajari nih tindak lanjutnya seperti apa. Oke, tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjut seperti apa? Berikutnya. Wah, ini 9 ya. Menyusun pelaporan. Nah, ini yang kadang luput ya dari kegiatan kita. Kadang kita malas ya bikin. Nah, ini menyusun dokumentasi sistematis terorganisasi memudahkan akses. Wah, kadang-kadang kita susah ya. Kita bikin dokumentasi di WA saja, tuh ya, di WA. Taunya di WA-nya kehapus. Taunya di WA-nya kita harus scrolling ke atas. Wah, tidak memudahkan akses. Tapi cobalah Bapak Ibu bikin Google Form ya untuk dapat menyimpan dokumentasi ya, by data, by tanggal, by jenis dan lain sebagainya. Ini akan lebih mudah diakses dan dianalisis untuk keperluan evaluasi ya. Ini saya juga betul ini berat ya, tapi kalau tidak dicoba akan sulit. Saya pernah coba membuat yang sederhana dari mulai Google Form, sekarang Tally Form,
Kemudian ditambah lagi saya pakai app script ya, minta bantuan EA untuk bagaimana membuat desain dan lain sebagainya. Nah, ya alhamdulillah sudah dapat sekarang ya, sudah dapat, tinggal diuji ya, tinggal diujikan, termasuk ada permintaan dan juga dari Dayamas ya, Dayasos, bagaimana mendapatkan kinerja, catatan kinerja pekerja sosial. Itu juga saya hubungkan bahannya dengan Permensos 17 2020 dan juga Undang-Undang 14 2019 ya. Jadi untuk kinerja itu seperti apa, itu yang harus kita lakukan, bahwa seorang Peksos yang berkinerja bagus itu seperti apa. Itu kan perlu satu apa ya, bahan atau toolsnya ya. Toolsnya itu tentu merujuk kepada aturan yang berlaku, sehingga bisa dikatakan nanti ketika ini terpenuhi 100% berarti udah cukup bagus ya kinerjanya. Tapi ketika dia ini kurang, berarti kurang bagus ya. Harus ditingkatkan, mana ditingkatkan, termasuk supervisi. Supervisi juga dimunculkan ya. Ini saya lanjutkan ya untuk ini, karena banyak PR-PR kita itu ya, tidak hanya berhenti di sertifikasi. Ini banyak yang harus dilakukan. Oke, terus kemudian berikutnya. Oke, persetujuannya. Nah ini. Oke, setuju ya bahwa apa yang sudah diisi adalah informasi yang sebenarnya, apa kemudian untuk menerima sanksi sesuai dengan setuju. Kategori pekerja sosial kirim ya. Setelah kirim baru selesai kirim. Ya, sudah selesai aman berarti ya Bapak Ibu. Kalau yang ini kaitan sama PL2. Bagaimana dengan apa yang bukan apa kurikulum vitae, dan itu juga sama. Jadi upload dokumennya tadi contoh yang dari saya, kemudian contoh dari Pak Agus Elia, itu sudah bisa dilihat, dicek memadai atau tidak. Kalau memadai, Pak Agus Elia perlu ditambahkan foto. Kemudian untuk deskripsi praktik, Pak Agus Elia, deskripsi praktiknya perlu ditambahkan tambahan narasinya. Nah, untuk mendapatkan itu bisa dilihat, ngecek berapa jumlah katanya di sebelah kiri bawah ya, seperti itu. Siap. Oke, kalau gitu apabila ada pertanyaan silahkan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, barangkali ada, silahkan. Ya, Bapak Ibu Asesi yang ingin bertanya silahkan boleh raise hand. Ini Pak, untuk di kolom chat dulu, ini ada dari Nida Dinsos Provinsi Jatim, harus izin bertanya, itu harus per tahun selama tersertifikasi atau di tanggal yang berbeda tapi di tahun yang sama. Ibu Nida, apakah ini yang sertifikasi atau resertifikasi? Ibu Nida? Halo Ibu Nida. Sepertinya ini yang resertifikasi, Bu. Oh, yang resertifikasi. Yang resertifikasi, Pak. Itu yang Oke. Kalau yang resertifikasi, kalau riwayat praktiknya tetap tahun pertama itu menunjukkan, misalnya saya tahun pertamanya tahun 2021 ya misalnya. Jadi selama tahun 2021 saya harus mengupload satu kegiatan, kan dalam satu tahun itu 365 hari ya. Dari 360 hari itu tahun 2021 ada nggak kegiatan yang bisa kita upload? Ya, gitu. Ada, silakan diupload. Kegiatannya apa, ya, dokumennya apa dan sebagainya. Pak, ini topiknya untuk tahun kedua sama misalnya, nggak apa-apa. Kan kasusnya beda lagi. Pak, ini sama kasusnya, nggak apa-apa. Kan ini meneruskan, tidak jadi masalah. Asalkan pada saat tahun 2021 realnya itu seperti apa, tahun 2022 realnya seperti apa. Jadi ada satu pembeda 2021 oh gini. Tapi kalau ternyata asesor akan melihat 2021 itu si A yang ditangani, kasusnya itu, tahapannya itu. Tahun kedua itu juga sama. Berarti ini tidak ada kemajuan. Kenapa tidak dirujuk? Kenapa tidak dirujuk ke pihak lain? Malah kita tangani dari nol juga, dari nol lagi gitu ya. Malahan tahun pertama sampai tahun kelima kliennya itu, kasusnya itu, tahapannya itu, berarti tidak ada kemajuan. Tidak ada upaya untuk merujuk. Nah, ini nanti diserahkan ke asesor.
layakkah ini satu kasus saja tidak beres-beres selama 5 tahun? Nah, ini kan berarti perlu belajar lagi nih. Ya, kan ada fungsi rujukan, ya rujukan. Dirujuklah ke yang lain. Kalau kita punya supervisor, kita akan meminta supervisor untuk menilai dan mengarahkan, memberikan rekomendasi, apakah diteruskan atau tidak. Nah itu ya. Kalau supervisornya biasa aja, nggak terlalu peduli ya, ya udah itu aja lagi. Berarti supervisor tidak punya kemampuan untuk mengarahkan yang lebih baik ya. Itu barangkali pertanyaan yang bisa saya respon. Terima kasih. Ya, baik, sudah terjawab ya Bu Nida. Selanjutnya dari Lingga Sihombing, Pak. Apakah dokumen yang diupload di APL 1 terkait tahapan layanan Peksos yang ada sesuai dengan salah satu layanan dalam Ya, 1 tahun yang ada di riwayat oke. praktek atau kelima layanan yang ada di 5 tahun? Baik, Bang Lingga ya, Bang Lingga gini. Kalau yang itu tidak dikatakan mau tahun pertama, tahun kedua dan lain sebagainya, tapi sesuaikan dengan elemen yang ada ya. Misalnya terkait dengan membangun relasi misalnya ya, atau apa intervensi. Nah, ketika diminta itu, maka yang kita upload adalah itu. Kalau ada pertanyaan harus dari awal sampai akhir nggak nyambung gitu ya. Memang sebaiknya gitu. Tetapi kalau tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang jelas harus mencerminkan bahwa yang namanya membangun relasi atau membuat asesmen dan sebagainya itu ada di sana ya. Tidak usah sistem, tapi akan lebih bagus nanti si asesor akan melihat, oh ini betul ya, punya kemampuan untuk menyelesaikan secara tuntas, itu akan lebih dihargai ya. Karena di sana dalam panduannya tidak dikatakan ini wajib bersambung atau ada keterkaitan, tidak ya. Dibebaskan aja dulu lah untuk saat ini. Nanti nggak tahu ke depan apakah nanti ada hal yang harus ditetapkan. Ya, kita lebih leluasa ya, fleksibel kita saat ini ya untuk kemudahan Bapak dan Ibu. Ya, itu aja barangkali Bang Lingga. Ya, baik. Boleh saya bertanya? Silahkan, Boleh, silakan. silahkan. Ya, saya mau bertanya terkait tentang yang tadi antara yang isi online, secara online dengan yang daftar praktik. Kalau yang daftar praktik itu, saya resertifikasi. Kalau daftar praktik itu kan per tahun ya, uraiannya kan per tahun kan. Nah, begitu pada saat di online itu kan cuma per tahap. Nah, pertanyaan saya, apakah laporan yang diupload per tahap itu dari yang 5 tahun atau cukup satu contoh 1 tahun tapi menjelaskan tahap? Ibu pertama atau Resertifikasi. ya? Ya. Ya, kalau resertifikasi itu pertama yang apel itu sebelumnya saya sampaikan tidak perlu berurut ya untuk yang tahap pertama apa, dua, untuk yang APL ya, pengisian APL. Tetapi untuk yang resertifikasi itu yang tahun pertama Ya, itu boleh ada kaitannya nyambung tahap kedua, misalnya tahun kedua, tetapi jarang-jarang kalau penanganan kasus itu lintas tahun. Misalnya dari tahun pertama kita menangani klien X, kemudian tahun kedua 3, 4, 5 klien X juga dengan berbagai intervensi yang dilakukan. Nah, itu sangat jarang, dan kalau menurut saya sebaiknya tahun pertama misalnya menangani klien X, tahun kedua menangani klien B, tahun ketiga menangani topiknya yang lain. Itu akan memunculkan satu perspektif yang berbeda. Misalnya ketika kita menangani anak gitu ya, oh kita punya kemampuan ini, tahun pertama kita menangani anak, oh kita bisa ya, karena kita generalis kan, bukan spesialis. Yang kedua lansia misalnya, yang ketiga tentang FM misalnya, fakir miskin, yang keempat tentang apa, yang kelima tentang kebijakan misalnya, itu boleh. Ya. Boleh ya, karena pertanyaan saya, yang di online itu kan bukan per tahun kan yang diupload laporannya, yang di online, yang di sistem. Itu kan per kegiatan, per tahapan apa sih, assessment gitu ya. Ibu sedang buka itu nggak? Mungkin ada dua Pak, jadi ada dua kan yang diupload itu. Mungkin yang maksud Ibu itu yang APL mungkin Pak.
Ya, yang Oh, APL APL. satu Betul, sama kalau yang Oke. kalau APL memang betul ada, Bu. Tapi di Ya. samping itu ada riwayat praktik ya, Pak ya, yang Oh 5 iya, tahun ada itu. dua. Jadi ada Betul. 2, Bu. iya, yang Nah, riwayat, maksud saya yang riwayat praktik. Nah, itu saya udah ini sih udah paham. Cuma yang di pas yang di apa yang di web ya, yang mengisi secara online itu, ya, sebentar deh. Itu kan ada bukti-bukti itu, Pak. Maaf. ya. Ini bukan, Bu. Ya, yang Yang ini ya. pekerja sosial yang Ini kan yang apa namanya? Eh, ini yang deskripsi praktik. Ini yang pertama ya. Sebentar, kalau yang keduanya, ini nih, deskripsi praktik. Yang ulang ya, Bu ya? Iya. Nah, ini yang ulang. Terlihat, Bu, yang ini? Ya, terlihat. Oke. Ini yang from riwayat ya, Bu ya? Kan ada dua nih. Yang atas APL 01 Pesos, yang kedua from riwayat. Yang dimaksud Ibu yang mana? Yang mana ya sebentar. Tadi kan yang di awal itu Pak, yang ada kan setelah yang tadi kita ngisi daftar riwayat hidup, terus apa semua, terus halaman kalau nggak salah halaman ke-14 yang Ya. dari web itu halaman 14 itu kan ada yang langsung upload bukti seperti itu. Tapi di aplikasi apa di manual? Di aplikasi maksudnya yang di aplikasi. Oke. Nah, ini. Kalau itu saya coba buka ya, ini yang ini. Nah, yang ini bukan. Ya, betul yang ini. Oke, kalau yang ini Halaman 14, saya ingat banget yang halaman 14. 14 ya. Oke. Oke, coba kita lihat halaman 14 ya. 13, 12, 13, kemudian 14. Ini ya? Iya, itu. Oke, ini tuh dokumen, Bu. Jadi dokumen ini, Ibu, kalau yang tadi manual tuh berupa link ya, Bu ya. Nah, maksud saya itu link itu nanti bikin dijadikan Word atau apa namanya? PDF ya. Kemudian Ibu masukkan satu folder di komputer atau di laptop. Sehingga nanti kalau ini misalnya Ibu tambahkan file gitu ya, Ibu cari tuh folder yang dimaksud, bahwa yang terkait dengan judulnya itu kita bisa lihat, cari nih yang mana ya, oh yang ini gitu, di satu folder, Bu. Iya, berarti berisi yang satu folder 5 tahun itu. Kalau yang ini sih sebentar, kalau yang ini tidak usah yang 5 tahun, Bu. Nah, itu maksudnya. Kalau ini kaitannya dengan titik beratnya ke pendekatan awal dalam penanganan klien. Oh, secara umum aja gitu ya? Bisa mencari dokumen atau eviden ya, bukti yang terkait dengan melakukan pendekatan awal. Kalau yang tadi saya munculkan, pendekatan awal pada saat saya melakukan ya pendekatan awal di depan bank swasta. Nah, itu kan kalau ditanya ini yang keberapa. Nah, maksud saya itu ini boleh nanti ini tahun ketiga misalnya di dalam riwayat praktik boleh diambil, Bu. Boleh. Ya. Tapi untuk yang ini APL 01 ini kaitan dengan titik beratnya ke melakukan pendekatan awalnya. Entah mau tahun pertama, 2, 3, 4 terserah Ibu. Tetapi intinya melakukan pendekatan awalnya filenya yang diupload yang mana gitu. Kalau yang kedua, saya tadinya berpikir melakukan pendekatan awal di tahun 1, 2, 3, Enggak, Bu. Enggak. Ini mau tahun 1, mau tahun 2 boleh. Oh, oke. Ya, atau mau ditambah, Ibu. Ini tahun pertama 2, 3, 4. Ya enggak lah, Pak, itu jauh udah pusing. Ya, oleh karena itu sekarang itu banyak yang dipermudah, Bu, sebetulnya. Ya, sekarang itu tahun riwayat praktik yang dulu tahun kemarin tuh 5 kegiatan, sekarang jadi 1 kan? Iya, jadi 1 ya. Tapi lengkap. Ya, jadi seperti itu, Bu, penjelasannya. Hatur nuhun. Ya, sama-sama.
Ada lagi silakan. Ya, ini Pak dari Bu Nida lagi. Kalau misal di tahun pertama, kedua, dan ketiga tidak ada dokumen fotonya karena hilang, bagaimana? Yang Lapor polisi, Bu. resertifikasi. Kalau hilang lapor polisi. Jadi kalau misalnya tidak ada, narasinya ada, kita selaku asesi bisa untuk mengupayakan. Artinya gini, kita tanya ke teman-teman yang satu kegiatan, ada nggak? Oh ada, kirim. Nah itu upaya kita ya, upaya kita. Tapi sumbernya tetap dicantumkan. Saya kan tadi tidak sempat moto, makanya saya tadi sampaikan ya, kasih contoh sumber Devi Peksos Cimahi gitu ya sumbernya. Munculkan ini kan dari teman. Nah, kalau tidak ada juga di teman, kemudian ibu cari misalnya, kalau ibu pernah, Bu Nida pernah munculkan di media atau apa, kita ambil sumbernya mencantum. Kalau tidak ada juga, tidak ada foto sama sekali gitu ya. Nah, ini upaya kita lah ya, supaya ada foto. Kegiatannya di mana? Oh, di balai desa. Kayak balai desa apa? Nah, kita dapatkan foto tentang balai desa. Klik balai desa sebagai ilustrasi foto balai desa bahwa kita pernah melakukan kegiatan di sini. Tapi narasinya, narasi yang real, yang betul-betul merupakan pengalaman Bapak Ibu ya, Ibu Nida nih. Mas Praudi dimunculkan dan di tempat inilah tahun sekian kita melakukan kegiatan ini. Ya nggak apa-apa. Jadi jangan sampai nggak ada foto sama sekali. Kan gambarannya si asesor itu akan lihat ini apa sih gitu ya. Kalau baca semua terlalu ini. Tapi ketika ada gambar, oh ya di desa ini, oh ya di tempat apa gitu ya, di satu tempat rehab misalnya, atau di mana gitu ya, atau ketika misalnya di tempat di apa ya, di puskesos atau di mana, itu kan pasti ada plang, ada apa, ini ada puskesos ini gitu ya. Jadi untuk menunjukkan pendekatannya bahwa kita sudah melakukan itu, tempatnya di sini. Ya, tapi memang nilainya akan beda dengan ketika kita mendapatkan foto atau mau upload foto yang betul-betul real kegiatan. Namun ingin saya sampaikan ada perbedaan lagi ketika kita fotonya foto selfie, ya selfie kita, foto kegiatan selfie gitu ya, dengan foto kita misalnya foto bareng pada gini ya, berdiri sejajar. Yang ketiga, ketika kita wawancara, misalnya kita berhadapan menatap mata klien, misalnya, dan itu difoto, kita minta tolong ke orang lain yang ada di sekitar kita, atau kita pakai apa namanya, tongsis atau apa ya, tripod ya, tripod atau apa, taruh di sana, pastikan udah sesuai, kita pakai timer atau pakai apa, kita ngobrol gitu, ini akan berbeda. Justru itu akan terlihat praktiknya seperti apa, kita menatap mata klien, senyum ke klien, itu beda gitu ya, dan nilainya pun akan beda dengan yang tadi berbaris gitu ya, foto itu dikondisikan itu. Masa kita praktiknya berbaris kayak gini, kan enggak, praktiknya sedang wawancara. Masa kita wawancara sambil selfie, kan nggak bisa juga gitu ya. Nah ini yang perlu kita tingkatkan kualitasnya, laporannya, supaya nanti kan lebih, katanya kita mau sejajar dengan profesi lain, tetapi kalau masih seperti itu juga, kita kapan mau sejajar gitu ya. Seperti dan saya tadi juga saya munculkan foto-foto yang sifatnya contohnya ya, bagaimana saya berhadapan dengan klien, tidak kaku, tidak di kafe, tidak di misalnya, kalau untuk masyarakat yang mohon maaf ya, tidak berkemampuan, dia tidak punya rumah, homeless, jobless ya, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Akhirnya saya duduk juga di emperan itu, saya minta tolong dan izin dulu. Pak, boleh nggak difoto ini, teman saya mau foto. Oh boleh, silakan aja. Oke ya, kalau boleh tanda tangan aja ya. Apa namanya, inform consent, tanda tangan ya. Nah itu boleh. Itu praktik yang kita butuhkan seperti itu. Ya, itu Bu Nida ya. Ya, Pak, tambahan dari Bu Nida juga, kalau resertifikasi pilihan TUK-nya di aplikasi pilih yang mana Pusdiklat ya? Bang Prop. Poltekkes, sorry. Poltekkes Ya, ya. Poltekkes ya. Ini dari Aulia dari Sidoarjo. Ya. Mohon izin bertanya, untuk sertifikasi pertama bagian upload online yang bertahap, setiap tahap harus membahas kasus yang sama sesuai APL 1, APL 2, atau setiap tahap boleh berbeda-beda kasusnya, yang terpenting sesuai tahapan yang dijelaskan. Ya,
Sesuai dengan tema kalau APL 01 itu ya. Jadi temanya tentang apa tadi itu tentang asesmen. Nah, ketika asesmen ya asesmen gitu ya. Meskipun kasusnya sama nggak apa-apa. Tapi sudut pandangnya apakah kita pada saat terminasi, apakah pada saat membangun relasi atau pada saat intervensi dan lain sebagainya itu ada jelas tahapannya kelihatan ya, fotonya juga kelihatan. Nggak mungkin atau kalau misalnya terminasi kita tapi kayak sepertinya seperti asesmen gitu ya, kan beda seperti itu. Boleh boleh kasus yang sama tetapi dengan tahapan yang berbeda, tidak jadi masalah. Oke, Oh ini yang 5 tahun, apakah dokumen salah satu layanan tahapan dalam satu ada dua udah Pak yang barusan Pak? Oh ya boleh boleh. Jadi APL 01 itu APL itu menunjukkan temanya apa, isunya tentang apa. Tapi kalau dalam riwayat praktik adalah pada saat itu masanya, riwayatnya. Tahun pertama itu sedang ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain gitu. Ya itu perspektifnya beda. Tematiknya apa kalau di APL, tapi kalau di di riwayat praktik itu adalah time series-nya. Mas apa yang dilakukan tahun kedua, apa yang dilakukan. Kalau misalnya tahun pertama tentang terminasi, tahun kedua terminasi nggak jadi masalah. Nah, karena yang diminta adalah time-nya, time series-nya. Oke, ada lagi? Baik, ada lagi yang akan bertanya, Bapak Ibu, terkait pengisian dokumen. Jangan lupa daftar hadirnya diisi. Ya, daftar hadirnya sudah di-share linknya di room chat ya. Silakan diisi. Ada lagi yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau bertanya di room chat, Ini sebagian silahkan. sudah ada yang Jumatan ya, dari Iya, timur. yang daerah Tengah juga timur, Pak. siap-siap. Barat juga siap-siap. Jelas ya APL 01 seperti apa yang reset. Jadi kalau yang APL 01 dan 02 itu semua resertifikasi maupun sertifikasi pertama sama. Ya, yang membedakan itu adalah yang di kedua ya, pengisian kedua yaitu deskripsi praktik dan riwayat praktik itu yang berbeda. Untuk kurikulum PT-nya sama ya. Ada lagi Yang Bapak ditanyakan Ibu sudah yang kita akan respon semua. bertanya? Kalau di room chat sudah dijawab semua, Pak. Tadi sudah Ya, dijelaskan. Ya, ada lagi yang ingin oke. bertanya? Silahkan. Bu Rani izin ada satu yang terlewat sepertinya ini dari Mas siapa ya? Mas Muhlis Sanjaya Kemenak. Oh, bagi Bagi yang tidak yang muncul. tidak muncul namanya, gimana Oh, Pak? ya. Nanti saya menunggu Pak Hilmi untuk mengirim itu ya informasi di pelaksanaan. Kalau ada nanti saya munculkan. Karena Pak Hilmi kalau di pelaksanaan tidak ada, saya sebetulnya bisa aja memasukkan di registrasi dan itu. Tapi nanti kan di apa namanya database yang pengolahan itu akan tidak ada gitu ya dipelaksanakan ini pakai rumus disinkronkan sih jadi tidak manual maka Iya. ada keterkaitan nanti di ini aja dengan admin ya disampaikan nanti admin akan sampaikan ke saya udah siap untuk ini saya ambil dari folder pelaksanaan nanti. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu mungkin penyebab tidak masuknya itu karena keterlambatan mendaftar juga mungkin Pak. Ya, Nah, itu kan batas pendaftaran itu sampai tanggal 2 November, tapi sudah terlambat, jadi kita nggak masukkan. Mudah-mudahan nanti di Desember masih ada sisa kuota, mungkin di situ kita akan proses gitu Pak. ya, Cara daring bulan Desember. Apabila ada sisa kuota peserta mungkin Pak. Terima kasih Pak. ya. Ada pertanyaan ini dari Ibu Lina apa jika di tahun pertama, kedua, tiga praktiknya di bagian pemberdayaan masyarakatnya apakah masih bisa dimasukkan lewat praktik? Oke, di bagian apapun itu masih bisa ya, asalkan kita menangani sesuai dengan tahapan pekerjaan sosial. Jangan sampai gini, kita nangani misalnya tentang budidaya ikan lele, misalnya. Tapi tidak disampaikan bahwa ini untuk
KPM atau klien. Ini hanya masyarakat umum aja, UMKM gitu. Itu nggak bisa. Ya. Tapi untuk pemberdayaan bahwa yang bersangkutan adalah KPM, ya terkait dengan sesuai dengan ya kalau 12 pas gitu ya, 12 pas atau PPKS atau itu bisa. Atau kita misalnya terkait dengan kebijakan tertentu ya itu bisa. Tetapi kalau meskipun di bagian pemberdayaan masih, jangankan di bagian pemberdayaan, kalau pemberdayaan desa sih masih ada irisannya ya kaitannya. Yang agak sulit itu misalnya contoh saya sekarang di bagian Kesbangpol ya kerjanya gitu ya. Ya susah juga kalau memang saya harus praktik tidak sesuai dengan ini tidak bisa karena saya juga harus berpraktik di luar pekerjaan saya gitu ya di lembaga, di LKS, di organisasi profesi di mana jalan itu tetap berpraktik ya. Nah, kalaupun tidak, coba kita sesuai dengan Permensos nomor 5 tahun 2024 ya. Di sana terkait dengan LKS bahwa setiap LKS tidak-tidaknya ada satu pekerja sosial. Ibu carilah LKS, LKS dan nyatakan bahwa saya ingin jadi peksos di LKS tersebut. Insya Allah itu jadi praktik kita ya. Terima kasih. Ya, baik, pertanyaan dari izin ada satu lagi. Tidak Udah melalui ya? riwayat praktik. Oh Tidak iya, memiliki riwayat praktik. karena namun pada satu tempat saya tidak memiliki riwayat praktik karena pasca Oh, lulus saya oh. beraktivitas di tempat swasta non peksos. Oke, ya itu sama dengan barusan yang saya sampaikan. Saya tidak bekerja di yang tempat Peksos ya, di Kesbangpol tidak ada kaitan sama itu. Nah, coba bikin. Kalau tidak ada sama sekali, mohon maaf tidak bisa. Kalau kosong ya, boleh diisi sebagai pengalaman nggak apa-apa, ikut aja misalnya, ikut aja. Tapi nantinya kosongkan karena tidak bisa ngarang-ngarang ya pekerjaan orang lain tidak bisa. Dan apa yang sudah dilakukan tahun Udah ada. pertama, tahun kedua apa yang sudah dilakukan, tahun tiga apa yang ya kosongkan saja atau isi apa adanya nanti ya jangan kaget ketika dinyatakan belum kompeten. Tapi untuk pengalaman nggak apa-apa. Ya Ibu Rini ya. Ya, Ibu Rini begitu ya pertanyaannya. Dari Bu Anissa, kalau di tahun 1 sampai 3 kaitannya dengan penelitian sosial, apakah bisa, Pak? Ya, jadi kalau penelitian sosial kan itu ada mata kuliahnya ya, mata kuliahnya, kemudian apa peneliti tentang apa PPKS ya, tentang klien, tentang apa gitu ya, atau ada kebijakan tertentu yang memang diharapkan bisa mengatasi permasalahan PPKS boleh saja gitu ya. Dan kalau apalagi kalau misalnya ini sesuai dengan tahapan pekerjaan sosial. Dan perlu diingat kita tuh kan sertifikasinya bukan sebagai peneliti ya, bukan sertifikasi peneliti, tapi sertifikasi pekerja sosial. Jadi praktik kita selaku pekerja sosial itu diuji ya oleh asesor. Meskipun pekerja sosial bisa mempunyai kesempatan untuk melakukan penelitian, advokasi dan lain sebagainya, tetapi kita balik lagi ke tahapan pekerjaan sosial dan juga kalau kita lihat kemampuan kita sebagai pekerja sosial punya keterampilan apa, punya etika apa itu bisa diterapkan dan bisa disampaikan kepada asesor. Jadi boleh-boleh saja ya, asalkan bukan murni penelitian karena kita bukan sebagai peneliti. Itu aja ya untuk Bu Anissa. Ya, baik Bu Anissa sudah dijawab pertanyaannya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi boleh? Boleh di room chat, boleh juga raise hand untuk bertanya langsung. Alhamdulillah Pak, sepertinya semuanya Oke. sudah sangat paham ya Pak tadi yang Sudah sudah tidak Bapak lagi jelaskan. Raisen tapi Raisa ya. Asal jangan Raiso aja Pak. Raiso. Ini ada lagi Pak dari Wita Oke, jurnal ya. Haryani. Ya, Boleh jurnal penelitian, tapi pengabdian Pak.
Ya, jurnalnya kan ada yang lengkap ya. Lengkap tuh kalau kaitan sama praktik pekerjaan sosial itu boleh-boleh saja ya, bisa gitu ya, dimunculkan tahun keberapa misalnya. Tapi jangan semuanya jurnal, jangan semuanya jurnal. Maksudnya evidennya ya. Kalau evidennya boleh, ya boleh. Tapi harus bisa dibuka, ya, dibuka aksesnya untuk dibaca oleh asesor. Boleh nota dinas, boleh jurnal, boleh surat apalah gitu ya, itu boleh, boleh. Ya, baik, Bu Wita sudah terjawab ya, boleh, tapi jangan seluruhnya dari jurnal pengabdian. Ya, baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi, silahkan, masih dibuka untuk pertanyaan yang masih ada yang belum paham, boleh. Ya, Pak, ini juga waktu sudah menunjukkan jam 11:04, sebentar lagi mendekati sholat Jumat. Di sini sudah bergabung ada Pak Wawan. Selamat siang, Pak Wawan. Apakah dari Bapak akan ada arahan dulu, Pak? Enggak aja, sedikit saja Pak Agus. Ya, Pak, silahkan. Ini penting untuk memberikan spirit pada Bapak Ibu. Tadi saya kira udah banyak yang teknis ya. Jadi mungkin kalau di perguruan tinggi kan biasa Pak Agus ada tridharma ya, tidak hanya di kegiatan. Yang paling ini mungkin seperti yang terakhir Bu Wita, pengabdian itu justru itu banyak kegiatan-kegiatan kaitan dengan praktek pekerjaan sosial. Saya kira kalau di beberapa teman-teman yang di perguruan tinggi justru di situ mungkin banyak yang penerapan pekerjaan sosial dilakukan ya. Kalau dosen itu biasanya dalam tridharma itu salah satunya pengabdian, wujud dari praktek kita. Saya kira bisa dilakukan. Satu hal lagi mungkin bagi Bapak Ibu, ini BIMTEK yang kedua kalau lihat di jadwal, saya kira memang mudah-mudahan dengan 2 kali ini Bapak Ibu sudah semakin mantap gitu ya. Tidak lagi ragu-ragu. Yang jelas tadi Pak Agus sudah memberikan banyak kemudahan-kemudahan sebetulnya ya. Bisa kasusnya yang terus-menerus katakanlah satu atau bisa berbeda-beda gitu ya. Jadi memang yang jelas sesuai dengan yang diminta di situ itu ada bukti-buktinya. Buktinya juga sudah diberikan pemudahan tadi ya oleh beliau. Ya, foto kalau tidak ada foto yang lain lah gitu. Yang jelas ada evidensinya, gitu ya, ada evidensi. Ya apapun evidens itu kan salah satu bukti untuk meyakinkan para asesor gitu ya. Yang jadi persoalan kan semua isi dokumen itu untuk memberikan keyakinan bagi asesor nanti menggali. Kan nanti dalam wawancara itu begitu biasanya Pak Gus ya. Jadi untuk mendalam, mengkonfirmasi apa yang Bapak Ibu tulis itu meyakinkan yang akan melakukan ujinya nanti di uji wawancara. Itu saya kira Bapak Ibu para asesi ya, yang terutama yang sudah hadir, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan yang tadi saya lihat di awal 70 sekian orang itu bisa mengumpulkan dokumen sesuai dengan informasi tanggal 26 ya Bu Rani ya. 26 itu maksimal. 26. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai besok lusa nggak apa-apa gitu ya. Nah, kira lebih cepat. Kalau bisa jangan ditunda biasanya. Kalau sudah ditunda lupa lagi gitu ya. Ya, lupa lagi dan banyak terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Mumpung masih hangat barangkali hari Jumat ini mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa segera diisi. Itu aja mungkin dari saya Bu Rani. Terima kasih Pak Agus ya kesempatannya sudah menyampaikan tausiahnya gitu. Di hari Jumat kan tausiah Pak Agus ya, gitu ya. Sama nasihat-nasihatnya kepada Bapak Ibu asesi. Itu aja dari saya Bu Rani. Terima kasih kepada semuanya. Bu Rani, Pak Agus, lahir ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Wawan sebagai Ketua Tim Kerja Sertifikasi Poltek Esos Bandung. Baik, terima kasih Pak Agustus sebagai narasumber BIMTEK hari ini. Terima kasih atas ilmu dan sharingnya yang sangat bermanfaat ya untuk Bapak Ibu ASESI. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai, sudah membuka semua yang masih gelap tadi ya, sekarang sudah terang benderang mudah-mudahan. Nah, yang masih sudah terang benderang dan pengisian dokumen dilanjut terus ya Bapak Ibu ya sampai dengan upload dokumen, selesaikan sampai wawancara dan mendapatkan sertifikat Peksos Generalis. Terima kasih, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk BIMTEK hari ini. Semangat, ditunggu upload dokumennya. Kita akan wawancara di tanggal 29 dan 30 November tahun 2025. Sekali lagi terima kasih Pak Agustus sebagai narasumber, Pak Wawan Ketua Tim Kerja Sertifikasi, dan Pak Hilmi sebagai admin, dan Bapak Ibu ASESI yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ya, semuanya. Saya terima kasih izin ya. semuanya. Ya, atur nuhun Pak Agustus. Terima kasih Pak Agustus Assalamualaikum. Fajar. Ingat teman-teman. Semangat. Ya, izin live.